Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Asrori dengan NIM 230605110144. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS mata kuliah sistem terdistribusi keamanan. Demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Baik, untuk soal pertama, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Pengertian dari sistem terdistribusi adalah sistem komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama, sehingga bagi pengguna terlihat seperti satu sistem tunggal. Setiap komputer memiliki proses sendiri, namun saling berkomunikasi untuk berbagi data, sumber daya, dan tugas. Contohnya seperti aplikasi Google Drive yang menyimpan data di banyak server. Yang kedua, sistem perbankan online yang menghubungkan ATM, server pusat, dan aplikasi mobile. Contoh ketiga, web hosting dengan beberapa server. Dan yang keempat, sistem e-learning berbasis web. Lanjut soal kedua, sebutkan dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi, beberapa karakteristik utama sistem terdistribusi. Yang pertama, resource sharing, yaitu untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, database, dan layanan. Yang kedua itu konkurensi, untuk beberapa proses berjalan secara bersamaan. Yang ketiga, scalability, untuk sistem dapat diperluas dengan menambah node tanpa mengubah sistem utama. Yang keempat, fault tolerance, yaitu tetap berjalan walau salah satu node gagal. Yang kelima, transparency, yaitu pengguna tidak menyadari bahwa sistem terdiri dari banyak komputer, misalnya transparansi lokasi dan akses. Yang terakhir yaitu heterogeneity, yaitu berjalan pada perangkat keras seperti perangkat keras OS dan jaringan yang berbeda. Lanjut ke soal nomor 3. Sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Yang pertama, client server. Client server meminta layanan server menyediakan layanan, contohnya seperti browser atau web server. Yang kedua yaitu peer-to-peer atau biasa disebut P2P. Semua node setara, bisa menjadi klien dan server sekaligus, contohnya seperti BitTorrent. Yang ketiga, n-tier atau multi-tier. Aplikasi dibagi menjadi beberapa lapisan seperti presentation, business logic, dan database, contohnya seperti aplikasi web modern. Yang keempat yaitu self-oriented architecture atau biasa disebut SOA. Aplikasi dibangun dari layanan independen yang saling berkomunikasi. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan tentang soket dan berikan contohnya. Soket ini adalah mekanisme komunikasi antara dua aplikasi yang berjalan pada jaringan menggunakan protokol, biasanya menggunakan TCP atau UDP. Soket adalah endpoint komunikasi yang terdiri dari alamat IP plus port. Contohnya seperti browser terhubung ke server web melalui soket TCP di port 80/443. Kedua, aplikasi chat menggunakan soket TCP untuk kirim pesan. Dan yang terakhir, game online real time memakai soket UDP. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan tentang service oriented architecture dan sebutkan service dalam SOA. SOA adalah pendekatan arsitektur di mana sistem dibangun dari kumpulan layanan service yang berdiri sendiri dan saling berkomunikasi melalui jaringan. Service dalam SOA itu ada 4. Yang pertama, service provider untuk penyediaan layanan. Yang kedua, service consumer untuk pengguna layanan. Yang ketiga, service registry untuk direktori layanan, misalnya di
UDDI. Dan keempat, service transport, media komunikasi layanan seperti HTTP, SOAP, dan REST. Lanjut ke soal nomor 6, konsep web service REST. REST kepanjangan dari REST yaitu Representational State Transfer, adalah arsitektur web service yang menggunakan protokol HTTP dan berfokus pada pertukaran database resource. Ciri-cirinya menggunakan metode HTTP, GET mengambil data, POST untuk mengirim data, PUT untuk mengubah data, DELETE untuk menghapus data, format data seperti JSON atau XML, dan yang terakhir yaitu bersifat stateless, yaitu server tidak menyimpan sesi klien. Lanjut ke soal nomor 7, jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Kriptografi dan proses utamanya. Pertama, untuk kriptografi adalah teknik untuk mengamankan data dengan mengubah informasi agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Proses utama kriptografi itu ada 5. Yang pertama, enskripsi, untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Yang kedua, deskripsi, mengembalikan cryptext menjadi plain text. Dan yang ketiga, key generation, untuk membuat kunci. Keempat, authentication, untuk verifikasi identitas. Dan yang terakhir, integrity, untuk menjamin data tidak berubah. Contoh algoritmanya yaitu AES atau RSA. Lanjut ke soal nomor 8, jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Replikasi adalah proses menggandakan data atau layanan ke beberapa server untuk meningkatkan ketersediaan dan performa. Ciri-ciri replikasi itu ada 8, seperti 1, master slave. Yang kedua, satu server utama menulis data, server lain hanya membaca. Yang ketiga, multi-master. Yang keempat, beberapa server dapat menulis dan membaca data. Yang kelima, synchronous replication. Yang keenam, data disinkronkan langsung ke semua node. Yang ketujuh, asynchronous replication. Dan yang terakhir, sinkronisasi terjadi secara bertahap. Lanjut ke soal nomor 9, jelaskan tentang penamaan domain. Penamaan domain adalah sistem memberi nama unik untuk mengidentifikasi alamat website di internet menggunakan DNS atau domain name system. Contoh domain seperti google.com, kampus.ac.id. Fungsi DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP, misalnya seperti google.com. Dirubah alamat IP-nya menjadi 142.250.190.78. Lanjut ke soal 10 atau soal terakhir. Jelaskan konsep sinkronisasi pada NTP. NTP atau biasa disebut Network Team Protocol adalah protokol untuk menyamakan waktu antara komputer dan komputer dalam jaringan agar memiliki waktu yang akurat. Konsep sinkronisasi NTP. Pertama, klien meminta waktu ke NTP server. Kemudian server mengirim waktu standar. Setelah itu klien menyesuaikan jam internalnya, dan terakhir proses dilakukan berkala. Manfaatnya yaitu konsistensi log server, keamanan autentifikasi berbasis waktu, dan sinkronisasi sistem terdistribusi. Sekian presentasi soal ujian akhir semester mata kuliah sistem terdistribusi keamanan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.